Assalamualaikum, jumpa lagi di Kahatok. Balik lagi di bulan Ramadan. Dulu video pertama Kahatok itu di bulan Ramadan tanggal 1 Mei. Sekarang udah hampir 1 tahun. Kontennya apa aja sih? Nggak jelas. Yang penting ngobrol-ngobrol aja. Ya, malam hari ini saya bersama dengan Sopian SBS 19. SBS itu apa sih? Saya juga bingung. SBS, ya SBS itu itu nama channelnya dia di YouTube. Yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau channel ini nggak usah di subscribe. Langsung saja diginiin ya. Nah, Oke, ini kita sambil ngobrol ya. Saya mau tanya nih. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan YouTube. Boleh ya? Boleh nanya ya? ya. Ya, yang pertama, kenapa sih nge-YouTube? Saya memang tertarik sama Bang KH karena sudah. Ini channel masih baru nih. Oh, Belum dimonet. ada channelnya satu yang nama channelnya KH Hotim. Orang udah tahu itu, nggak usah disebut. Ya. Ya itu. Yang sewot nggak usah protes. Oke. Ya. Cuma itu aja alasannya. Ya. Alasan YouTube itu kan ada yang bilang sebagai usaha sampingan karena iseng-iseng berhadiah gitu. Kita nggak terlalu capek, tapi ketika sudah bisa dimonetisasi itu bisa lumayan hasilnya. Ya, karena nge-YouTube itu memang agak menjanjikan kan. Iya. Bisa mengurangi nilai pengangguran, menambah penghasilan lah. Oke. Nah, itu sudah berapa lama itu mulai? Sejak video pertama lah. Video pertamanya itu kapan itu? Sopian SBS. Video pertama saya nyoba di tahun 2000, kalau nggak salah 2019. Oh, nggak salah berarti benar. Ya iya. Iya. Nggak salah berarti benar. Iya, 2019. Nggak salahnya kalau saya ngomong kayak gitu kan. Iya, berarti benar kan? Iya. Nah. Oke, itu video pertama 2019. Sekarang sudah monet. Itu berapa lama? Bisa nggak? Karena anggapan kebanyakan orang nge-YouTube itu auto kaya kita. Iya. Banyak penghasilan. Tapi pengalaman sendiri gimana itu? Ya. Yang pertama kan cuman mau iseng-iseng aja nih. Dan juga terinspirasi dengan Abang KH, dapat duit kan. Siapa yang nggak mau dapat duit? Ya, saya coba-coba aja. Itu doang. Iya. Ya, maksud saya supaya orang-orang tahu nih bagaimana proses untuk bisa dimonetisasi, kemudian untuk bisa dicairkan duit. Kan banyak yang belum tahu. Iya. Maksud saya memang banyak sih video tentang itu, cuma kebijakan YouTube kan tiap waktu itu berubah-ubah. Nah, mungkin bisa dibagikan pengalamannya yang belum tahu nih. Jangan cuma pikirannya YouTuber itu kaya. Nggak selalu. Memang kalau nge-YouTube itu memang berat sih. Kalau berat ngapain nih YouTube? Ya, kita jalanin aja dengan kesabaran, penuh ikhlas hati. Nah, kira-kira yang bikin berat itu apa? Yang bikin berat Mungkin kendala yang dihadapi selama membuat video konten itu apa aja itu yang bikin cari berat? penonton juga agak susah kan.
penonton kan nggak perlu dicari, di rumah aja tuh penonton kan. Sekarang di rumah aja udah hampir 2 tahun di rumah aja. Nah sekarang kebanyakan YouTuber itu bisa jadi karena kita ini secara global di rumah aja, jadi bingung mau ngapain. Orang main-main aja direkam, diupload karena di rumah aja, nggak ada kegiatan di luar karena dibatasi. Nah COVID, pernah ngebahas COVID di videonya? Nggak pernah. Oke. COVID-19 sudah 2 tahun berjalan. Ya semoga cepat berlalu biar semua stabil, perekonomian stabil, orang bekerja bisa bebas, nggak lagi bingung seperti sekarang kan. Kebanyakan kerja di rumah, belajar di rumah, semua di rumah. Yang kemarin kurus sekarang malah tambah kurus. Ya saya mau nanya juga nih sama Bang Kaha, apa sih yang membuat terinspirasi dengan nge-YouTube? Nge-YouTube ya nggak munafik sih sebenarnya. Saya nggak perlu munafik karena pengen nambah duit sebenarnya. Awalnya penasaran aja, apa iya orang bisa dapat duit dari YouTube. Nah, karena ada beberapa yang saya kenal orangnya ternyata beneran. Nah waktu itu saya masih bingung, video apa yang harus saya upload ke YouTube. Kalau ngevlog ngapain ngevlog gitu, di vlog itu ada apa gitu. Mikir ya mungkin beratnya di situ YouTube, memikirkan konsep. Tapi ternyata banyak juga YouTuber yang nggak perlu konsep, udah rekam upload, banyak yang nonton ternyata. Itu nasib orang juga beda-beda. Kok malah ini harusnya saya yang nanya, kok malah saya yang ditanya balik. Memang ya teman-teman, duit ini memang obat yang paling ampuh. Yang punya istri di rumah, kalau sakit kasih aja yang merah, taruh di keningnya, pasti sehat. Pasti sehat ya. Mungkin nggak semua kayak kemungkinan ya. Tapi kebanyakan iya sih, kebanyakan karena perempuan gitu kan. Maaf ya para perempuan yang nonton, makanya jadi YouTuber aja biar nggak pusing ya, sambil masak-masak mungkin di rumah, sambil nginang anak di rumah kan bisa gitu. Oke, next question. Ini nggak ada skripnya loh, cuma pura-pura doang biar orang percaya saya lagi ngebaca. Iya, saya juga lagi ngedit ini. Oh iya, nah ngedit thumbnail. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh penonton yang menganggap remeh seorang YouTuber gitu. YouTuber yang saya maksud di sini yang kontennya orisinal artinya dia ngerekam sendiri, ngedit sendiri, itu butuh waktu loh. Setelah diupload ternyata nggak ditonton, ini gimana sakitnya tuh di sini. Siapa suruh juga konten yang nggak ngena sama. Ya peminat orang kan juga beda-beda. Komunitas di YouTube sekarang sudah banyak. YouTuber inilah itulah. Apalagi sekarang punya pajak kan? Iya, tapi itu kan berlaku untuk yang di Amerika. Negara. Oh iya, subscriber sekarang udah berapa itu? Sudah berapa juta subscriber yang sekarang? Sudah, kalau sudah sih sudah 9 juta. Nah, ini saya nanya nih, udah berapa juta subscriber sekarang? Kalau saya sih 1 juta kurang 900. Woi banyak. 7.000. Banyak. Kalau 1 juta berarti banyak yang kurangnya itu. Kira-kira penghasilan per bulan itu. Oh iya, terkait penghasilan ini banyak yang masih tanya berapa sih hasil YouTube per bulan itu berapa. Nah, ini mau dibuka atau gimana nih? Nggak usah.
cuman curhat-curhat aja. Oke, gambarannya begini bagi yang belum tahu. Jangan mentang-mentang YouTube terus auto kaya, enggak gitu. Jadi setiap 1000 kali tayang, 1000 kali tonton per hari, itu kita diganjar $1. Kalau tontonan per hari 2000 berarti $2. Jadi kelipatan 1000 itu. Hitungnya kayak gitu. Makanya rajin-rajin nonton. Kalau mau jadi YouTuber, rajin ngupload, rajin tonton punya channel orang. Jangan lupa juga komentar sama channel orang, ya begitulah kira-kira. Ya begitulah kira-kira. Oke. Ada pesan bagi para penonton yang mungkin ada yang berminat nantinya menjadi YouTuber, hal yang paling menyenangkan dari nge-YouTube itu apa? Pas dimonetisasi. Ya. Karena apa? Karena selama kita membuat channel begitu usaha kita memang sudah semaksimal mungkin, ya Itu harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Oke. Itu yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkannya apa? Yang tidak menyenangkan pas persyaratannya sudah cukup 1000 subscriber dan jam tayangnya 4000, nah ada masalah, tidak bisa dimonetisasi. Itu yang bikin cemas. Itu ibarat kalau kita lagi pacaran tuh kayak digantung. Soalnya kan kita sudah nge-YouTube 1 tahun lebih, sudah lelah, bagaimana gitu Apalagi kalau YouTuber outdoor kan, yang keluar rumah bikin konten, itu pasti waduh udah capek, digantung pula sama YouTube. Nah, kalau saya sih gampang, jawabnya gampang. Apa yang paling menyenangkan dari YouTube? Pas gajian. Iya. Yang tidak menyenangkan apa? Pas pendapatannya menurun, itu nggak seneng. Tapi wes lah. Jadi nge-YouTube itu bukan otomatis mengubah penghasilan seseorang, kehidupan seseorang, enggak. Kalau yang dilihat itu para artis ya wajar lah, karena pengikutnya banyak, fansnya banyak, jadi yang nonton juga banyak. Ya memang sudah dasarnya jadi artis kan. Ya nggak serta-merta orang nge-YouTube itu langsung kaya, enggak. Jadi gitu ya, untuk mengukur berapa perolehan seseorang dari YouTube itu, kalau dari situs Social Blade itu kayaknya masih nerka-nerka doang, karena pada dasarnya YouTubernya sendiri yang lebih tahu berapa pendapatan per hari, per bulan. Itu cuma YouTubernya yang tahu, karena dia yang bisa pantau berapa tontonan per hari gitu. Jadi bukan dilihat dari subscribernya doang. Iya. Social Blade itu cuma nerka-nerka aja sih. Contohnya saya yang gitu doang, baru ngupload video malah sehari cuma 10 yang nonton video barunya. Itu apaan itu? Ini cuma YouTubernya sendiri yang tahu berapa pendapatan per hari, per bulan. Kalau masih dari situs Social Blade itu cuma estimasi doang, masih menerka-nerka doang dari angka-angka yang muncul yang bisa dilihat. Oke, semoga sukses di YouTube-nya. Ya. Terus apalagi nih? Nggak ada sih. Cuma sambil ngetes ini doang sih sebenarnya, ngetes soundnya gimana, gambarnya gimana. Kalau bagus kita upload, kalau enggak sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ngopi. Yuk.